Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa ya. Silahkan dipimpin oleh saya. ya, silahkan Ananda Izul. Ya, Teman-teman, mari kita berdoa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Islam dina wa bi Muhammadin pemahaman. Amin. Ya, terima kasih kepada anak soleh Isur ya sudah memimpin doa hari. Oke, kita mulai ya. Jadi materi hari ini tema 8 ya. Tema 8 daerah tempat tinggalku. Kalian tinggalnya di mana sekarang? Di bagian perkotaan kah atau pedesaan? Atau pegunungan? Bagian ke kotaan, Ustazah. Pedesaan. Ya. Daerah Perkotaan. Ya, daerah perkotaan. Jadi nanti kita akan belajar sama-sama jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal kita. Kalau di gambar bisa dilihat ya. Di sini ada yang memetik teh, ada yang sedang produksi kain, kemudian ada yang kerja kantoran. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Yang kedua, menjelaskan jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi sesuai tempat tinggal. Ya, silakan dibuka buku penanya halaman 14. Ya. Menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Jadi setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal itu dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Akibatnya, terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tinggal. Jadi yang dibahas pertama adalah jenis pekerjaan di perkotaan. Sama halnya kita ya, semuanya tinggal di daerah perkotaan. Jadi perkotaan memiliki jumlah penduduk yang padat sehingga banyak memunculkan jenis pekerjaan. Makanya biasa orang dari desa datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Kemudian hal ini memperlihatkan banyak dibangun kawasan perkantoran. Jenis pekerjaan yang terdapat di kawasan perkotaan antara lain pegawai kantor dan petugas keamanan. Kemudian yang kedua, jenis pekerjaan di pedesaan. Pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah dan memiliki lingkungan yang asri. Biasa Ananda soleh-soleha ya, kalau libur biasa pulang ke kampung halaman pasti berbeda kan suasananya dengan pedesaan dengan perkotaan. Kemudian banyak penduduk desa yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Misalnya penduduk pedesaan yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai petani, peternak, pengrajin, dan pedagang. Ya, ini tabel tentang jenis pekerjaan yang di pedesaan ya. Yang pertama di lingkungan pegunungan. Contoh jenis pekerjaan masyarakat, pekerja perkebunan, petani sayur, peternak, dan pengusaha hotel. Karena biasa di pegunungan ada juga hotel yang dibangun ya, atau biasa dikatakan villa seperti itu. Karena memang udaranya sejuk sehingga orang bisa berwisata di sana.
Kemudian dataran tinggi, pekerja perkebunan, petani sayuran, peternak, dan pedagang. Dataran rendah, petani, palawija, peternak, pedagang, pegawai kantor, dan buruh. Kemudian yang terakhir pantai, yaitu ada nelayan, petani garam dan tambak, pedagang, serta pengrajin. Ya, kemudian berikutnya, silakan dibuka buku penanya halaman 42. Ya, kegiatan ekonomi terdiri dari 3 tahapan. Ini sudah ya di tema 4 kemarin di semester 1 sudah ya. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama produksi, kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Kemarin waktu tema 4 masih ada beberapa anandaku sekalian ya, yang masih tertukar antara produksi dengan distribusi. Jadi kita ulang lagi ya, tinggal mengulang pelajaran kemarin. Jadi produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang menggunakan bahan baku yang tersedia, yang sudah tersedia. Kemudian pelaku dalam kegiatan ini disebut produsen. Ya, ada di bukunya nak ya, bisa di di garis yang mana yang penting-penting. Kemudian distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produksi ke tempat tujuan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut distributor. Ya. Jadi itu ya, disebut distributor. Kemudian yang ketiga, kalau ini ya contohnya distribusi itu seperti mobil yang mengangkut barang dari pasar atau dari pelelangan pelelangan ikan, dari pelelangan ikan ke pasar, itu namanya distribusi. Kemudian penjual di pasar menjual ke, seperti ibu kalian membeli dari pasar, penjual tadi adalah namanya distributor juga. Sebentar kita akan belajar tentang contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir, konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang. Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ya. Setiap tahapan tersebut mempengaruhi jenis pekerjaan para pelaku kegiatan. Jadi semuanya kesinambungan. Makanya kita disebut makhluk sosial. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Karena semuanya butuh bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian ini ya, contoh kegiatan ekonomi, pekerjaan di bagian produksi. Yang pertama, petani, peternak, pengrajin, pemandu wisata, dan nelayan. Itu termasuk pekerjaan di bidang produksi atau yang menghasilkan barang. Kemudian kegiatan distribusi. Jenis pekerjaannya yaitu supir, pedagang, kuli angkut, agen, dan petugas pengiriman paket. Itu distribusi. Kalau konsumen, kita semua ya, yang memakai barang yang sudah kita beli dari pasar maupun supermarket. Itu termasuk konsumsi. Ya, dan ini ya, jenis pekerjaan juga dipengaruhi dari daerah tempat. Misalnya daerah Jepara, Jawa Tengah. Jepara ya, bagian Jawa Tengah. Jepara dikenal sebagai kota ukiran dan penghasil furnitur. Jadi di situ banyak banyak oleh-oleh khas ya dari Jepara. Masyarakat banyak bekerja sebagai pengukir furnitur. Kursi-kursi yang diukir itu banyak dari Jepara. Kemudian ini contohnya. Skema kegiatan ekonomi pembuatan mebel. Ya. Pembuatan mebel kegiatan apa?
yang di perkebunan jati? Perkebunan jati dia apa? Produksi kah, distribusi kah, atau konsumsi? Produksi. Ya, produksi. Kemudian penebangan kayu jati. Produksi apa, konsumsi? Atau produksi? Produksi. Kenapa? Apa? Produksi. Produksi. Tepat. Produksi. Kemudian ini pengiriman kayu jati. Produksi. Distribusi apa ya? Tidak tahu distribusi. Distribusi. Pengantaran ya, mengantarkan kayu jati itu atau pengiriman kayu jati itu adalah distribusi. Kemudian pengolahan kayu jati menjadi kursi, kemudian dijual. Produksi. Produksi, yakin produksi? Produksi. Yang mana nih? Pengolahan kayu jati menjadi kursi, kemudian dijual. Oke. Ini ada dua tahapan. Ada tahapan yakni pengolahan kayu jati, kemudian ada tahap distribusi, yaitu dijual ke ya, di sini ada tahapan distribusi dan dengan produksi. Kemudian yang terakhir itu tahapan apa? Konsumsi. Wah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Masih bingung dari skema ini? Tidak. Sudah paham? Oke. Selanjutnya, ya, coba jelaskan kegiatan ekonomi pada gambar berikut. Siapa nih yang berani? Ayo, ini kegiatan apa? Tahapan apa di sini? Produksi. Kenapa disebut Produksi. Karena itu masih dipanen. Tadi sudah paham ya mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian kita lanjut, silakan dibuka buku penanya halaman 46. Ya, tentang menjelaskan jenis-jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi. Jadi di sekitar tempat tinggal kita ada yang berdekatan dengan pabrik ya, merupakan salah satu kegiatan ekonomi di masyarakat. Masyarakat sekitar banyak yang bekerja sebagai pekerja pabrik. Ini desa perkotaan juga ya, banyak pabrik yang ada. Kemudian pabrik termasuk salah satu kegiatan industri. Kegiatan industri ada yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Ya, kita pelajari sama-sama ya. Yang mana yang menghasilkan jasa, yang mana menghasilkan barang. Pertama, industri barang merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya, pakaian, sepatu, mobil, sepeda motor, dan obat-obatan. Itu industri yang menghasilkan barang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Iya, baik. Kita lanjut. Kemudian industri jasa. Kakak minta tolong sama Abi ya. Kemudian industri jasa merupakan usaha memberikan pelayanan jasa.
jasa transaksi, keuangan, asuransi, dan kesehatan. Jadi itu yang termasuk ya, itu termasuk industri jasa ya, seperti jasa transportasi, seperti travel ya, bus, itu semua yang industri jasa. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada ditanyakan, Ustazah tanya dulu. Kuisnya, masih ingat di tema 4 ini ya? Skema kegiatan sayur kangkung. Silakan tulis di chatnya dengan nama di atas, kelas, kemudian skemanya ini. Nomor 1 apa, 2 apa, 4 apa, dan 5 tahapan apa. Dituliskan namanya ya, sebentar Ustazah nilai. Ya, silahkan dituliskan di chatnya. Ustazah beri waktu 5 menit. Saya sudah, Ustazah. Saya sudah, Ustazah. Saya sudah. Ya, Pak Ika sudah. Saya sudah. Mbak Yok. Saya sudah, Ustazah. Ya, saya sudah. Siapa itu? Dia Pak Ika sudah. Dia kok sudah dia. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Iya. Oke. Sudah paham? Oke. Jadi saya ingatkan kembali ya, karena tadi materinya kita tentang jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal. Berhubung kita di daerah perkotaan, maka kita harus sama-sama menjaga lingkungan kita. Karena perkotaan itu adalah daerah yang polusinya sudah banyak. Jadi kita membantu untuk tidak menambah polusi lagi. Salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Oke. Ustazah tanya dulu, sudah berapa surah yang di murojaah hari ini? Satu. Ada yang lebih dari satu? Satu juz. Satu juz? Masya Allah. Ada yang lebih dari satu juz? Iya, jadi di selama bulan Ramadan usahakan baca Quran, atau kalau belum bisa baca Quran, minimal murojaah ya, minimal satu surah di murojaah setiap harinya. Lebih banyak lebih baik, karena bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala ya, terutama pahala membaca Al-Quran. Itu dilipat gandakan 10 kali. Iya, kalau di bulan lain hanya satu kebaikan, di bulan Ramadan satu hurufnya mendapat 10 kebaikan. Masya Allah. Jadi sama-sama berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan materi kita hari ini ya. Semoga anandaku sekalian tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan ya. Jadi perbanyak baca Quran ya nak. Jadi hari ini tidak ada penugasan, hanya penugasannya membaca Quran di rumah ya. Murojaah, baca Quran, kemudian tetap semangat puasanya dan taat pada ibu, bunda dan ayah di rumah ya. Baik.
Ustazah ucapkan terima kasih kepada anak soleh-soleha yang sudah hadir. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.